Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita menyimak video yang sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat bilang berpangkat, sekarang Bapak akan ajarkan bagaimana cara menyelesaikan dari masalah-masalah yang berhubungan dengan bilang berpangkat. Oke, kita langsung saja untuk membahas latihan-latihan soal dari buku yang Bapak berikan. Untuk yang tidak memiliki bukunya, tidak apa-apa. Ikuti saja soal-soal yang akan saya bahas berikut ini. Simak pembelajaran dari Bapak ya. Untuk yang pertama, latihan soal kita bahas nomor 1. Nomor 1 menyatakan bahwa menyederhanakan bentuk dari 3x pangkat 2 y ini dikali semuanya ya. Dipangkatkan lagi dengan 2. Oke, berdasarkan sifat-sifat yang sudah Bapak berikan, maka yang kita lakukan sebelumnya setelah ini adalah menggunakan sifat yang keempat, yaitu memisahkan semuanya sendiri-sendiri. Maka 3 akan berpangkat dengan 2, X pangkat 2 yang sudah ada pangkat 2-nya, kita pangkatkan 2 lagi, nggak masalah. Kemudian dikali Y yang berpangkat dengan 2. Maka hasilnya 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2, pangkat 2 lagi, itu kita gunakan sifat nomor 3. Kalau lupa silahkan cek video yang sebelumnya. X pangkat 2, pangkat 2 lagi itu pangkatnya dikali ya. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Kemudian ini Y pangkat 2 seperti biasa. Oke, sudah. Sekarang kita coba kerjakan yang nomor 3. Yang nomor 3 kurang lebih seperti nomor 1. Tapi itu ada pecahannya ya. Ada pembilang dan penyebut. Begini cara mengerjakannya. Ada kurung juga, A pangkat 7 dikali dengan B pangkat 5 dibagi A pangkat 5 dikali B pangkat 2. Itu berpangkat lagi dengan 2. Oke, ingat ya, kalau tadi sifat 3 dan sifat 4, yang ini kita selesaikan dalam kurung dulu. Kalau dalam kurung itu kita gunakan, kalau pecahan pembagian seperti ini, maka tidak lain dan tidak bukan adalah kita menggunakan sifat nomor 2. Sifat nomor 2 menyatakan kalau basisnya sama, A dan A, di sini A, sini A, maka 7 dan 5 kita kurangkan. Pangkat-pangkatnya kita kurangkan. 7 dikurang 5. Yang ini dikali dengan B, sama seperti tadi, 5 dikurang 2. Yang nantinya kita akan padatkan dengan 2 lagi. Maka yang tersisa adalah A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Yang mana akan kita padatkan 2 lagi. A pangkat 2, pangkat 2, A pangkat 4. B pangkat 3, pangkat 2, B pangkat 6. Oke, itu jawabannya. Kita bahas nomor 5. Nomor 5 sedikit mirip dengan nomor 1 dan 3, tapi ada angkanya di situ ya. Jadi kita coba kerjakan, karena menurut Bapak lumayan menarik untuk dikerjakan. Yaitu 27 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 6 per, di sini ada 3 pangkat negatif 3, A pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 6. Oke, ini 6 ya, ini negatif 6 ya. Oke, sekarang kita kerjakan 27. Kemudian 27 ini akan kita bagi dengan 3 pangkat negatif 3 ya, karena cuma itu yang bisa dioperasikan dengan 27. 3 pangkat negatif 3 itu adalah 1 per 27. A pangkat 3 dengan A pangkat 3, jadi A pangkat 3 dikurang 3 ya, kalau naikkan ke atas. Kemudian B, 6 dikurang negatif 6. 6 dikurang negatif 6 berapa? Coba 27 dikali 1 per 27, ingat kalau, dibagi ya, dibagi dengan 1 per 7. Ingat kalau pembagian akan berubah menjadi perkalian ketika, betul, yang dibagi akan bertukar bertukar tempat antara pembilang dan penyebutnya. Jadi 1 per 27 kita ubah jadi 27 per 1. Kemudian A pangkat 3 kurang 3, A pangkat 0 dong. Masih ingat sifat yang terakhir, yaitu sifat keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sifat yang ke-7 A pangkat 0 itu adalah 1. Yang tersisa di sini B pangkat 6 dikurang negatif 6, B pangkat 12. Maka jawabannya adalah 27 dikali 27, itu seperti 27 pangkat 2 ya. Coba kita kali, di sini Bapak tuliskan kolom coretan di sini. Jangan malas untuk menghitung ya, karena dari menghitunglah kita bisa melakukan banyak hal. 27 dikali 27, 27 kali 7, 49.
2 dikali 7, 14. Di sini ada 4 tadi ya. 14 tambah 4, 18. Kemudian 27 kali 2 hasilnya 54. Kita jumlahkan 9, 12, 1, 7. Jadi jawabannya 729. 729 A pangkat 0 itu 1, nggak usah ditulis lagi karena perkalian, dikali dengan B pangkat 12. Oke, jadi itu jawabannya untuk nomor 5. Nomor-nomor berikutnya serupa dengan 135, silahkan kalian coba untuk mengerjakan. Sekarang Bapak akan mencari soal yang lebih menarik lagi, yaitu nomor 10. Nomor 10. Nomor 10 berbeda dengan nomor yang sebelumnya. Ini yang diketahui adalah nilainya malahan. Jadi ada dua buah huruf A dan B. A-nya sama dengan 32 dan B-nya sama dengan B sama dengan 27. Yang ditanyakan adalah A pangkat 1/5 ditambah B pangkat 1/3. Wow, ini pangkat pecahan. Wow, wow, wow. Tapi jangan khawatir, Bapak punya solusinya untuk soal seperti ini. Sebenarnya dari soal ini kita udah dikasih keringanan dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah A pangkat 1/5. Jadi di pikiran kita adalah sesuatu nilai basis bilangan yang berpangkat dengan 5. Jadi ini akan menjadi X pangkat 5. A ini. A akan kita ubah menjadi X pangkat 5. Sesuatu yang berubah menjadi bilangan yang berpangkat 5. Kemudian yang B tentu saja karena ini 1/3, maka kita ubah B menjadi sesuatu yang berpangkat dengan 3. Maaf nih nggak X lagi, tetapi Y katakanlah. Y pangkat 3. Nanti kita akan kali dengan 1/3-nya. Karena menurut sifat nomor 3, sesuatu bilangan yang dipangkatkan lagi, bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi akan menjadi pangkatnya dikali. Oke, sekarang A sama dengan 32, kita ubah sesuatu yang berpangkat 5, yaitu 2 pangkat 5. Betul ya? 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 30. 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Bapak terlalu semangat kayaknya, langsung bilang 32 aja. B, 27, 27 itu kita ubah menjadi sesuatu yang berpangkat 3. Karena ini ganjil, ganjil itu biasanya, jadi bilangan berpangkat itu ya ada dasar-dasarnya, yaitu kita bisa ubah menjadi pangkat 2 perpangkatan 2, atau perpangkatan 3, atau perpangkatan 5, dan perpangkatan 7. Bisa saja salah satu di antara mereka berempat. Jadi kalau perpangkatan 2 itu khusus untuk bilangan genap. Perpangkatan 5 itu khusus akhiran 5. Jadi misalnya 25, 125, 625, 3125 itu adalah perpangkatan 5 semua karena digit terakhirnya 5. Bilangan yang lain tidak mungkin bisa. Nah, tersisa 3 dan 7 untuk bilangan yang benar-benar ganjil selain akhiran 5. Ganjil selain akhiran 5. Oke, karena ini 27, yang paling dekat 3 ya. 3 itu pasnya 3 pangkat 3. Karena 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27 pas. Jadi langsung saja kita kerjakan. A pangkat 1/5, Bapak kerjakan di samping sini. A pangkat 1/5 ditambah B pangkat 1/3 itu sama dengan A pangkat 5. A tadi kita ubah jadi 2 pangkat 5 ya. Kita nggak gunakan 32 lagi. Pangkat 1/5 ditambah 27 kita gunakan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 pangkat 1/3. Oke, karena itu kita menggunakan sifat nomor 3, maka 2 pangkat 5 kita kali dengan 1/5, pangkatnya aja ya, bukan 2 pangkat 5-nya. 3 pangkat 3 dikali 1/3. Oke, antara 5 dikali 1/5 itu kita bisa sederhanakan, set akan menjadi 2 pangkat 1, yang ini juga 3 pangkat 1. Sehingga hasilnya 2 tambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Oke. Berikutnya, Bapak akan bahas soal nomor yang menarik berikutnya, nomor 14. Soal nomor 14 terlihat ramai, tapi biasa aja. Kita gunakan sifat-sifat yang ada untuk menyelesaikan nomor 14. Di situ diketahui ada 2 buah kurung di situ ya. 12 dikali A pangkat berapa ini? A pangkat 5 dikali B pangkat 3 per 32 dikali A dikali B pangkat 4. Kemudian kita tutup, dikali kurung lagi, buka lagi. 2 pangkat 3
dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 5 per A pangkat 7 B pangkat 3. Oke, guna kurung di sini adalah mempermudah pengerjaan kalian. Jadi yang kurung yang pertama dulu ya kita kerjakan. Yang di sebelah kiri. Maksudnya masing-masing kurung. 12 dengan 32, A dengan A, B dengan B. Oke, 12 dengan 32 dulu. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi dengan 4 akan menghasilkan, yang ini akan menghasilkan 3. Dan 32 kalau dibagi 4 hasilnya adalah 8. Oke. Terus untuk A pangkat, kita tulis dulu ya. 3/8. Terus untuk A pangkat 5 dibagi A itu kita gunakan sifat nomor 2, maka kita kurangi pangkatnya. Akan menjadi A pangkat 4. 5 dikurang 1 ya. A itu berarti pangkat 1. Kalau cuma A, nggak ada pangkatnya itu berarti pangkat 1. Kemudian 3 dikurang 4, B pangkat negatif 1. Dah, ini kita kali dengan yang sebelahnya. 2 pangkat 3 itu adalah 8. A pangkat 3 dikurang 3-nya dikurang 7, jadi A pangkat negatif 4. Kemudian 5 dikurang 3, karena perpangkatan bilangan basisnya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya dikurangi saja. Dah, sekarang kita jodohkan 3/8 dengan 8, karena sama-sama nggak memiliki pangkat. Kalau 3/8, kita jodohkan dengan 8. Kemudian apalagi? A pangkat 4, kita jodohkan dengan A pangkat negatif 4. Maaf, ini jelek, A pangkat 4, nah gini. Kemudian yang B dengan yang B ya, pangkat negatif 1 dikali dengan B pangkat 2. Maka hasilnya 3/8, kita udah tahu lah ya, 3/8 kan tinggal dicoret seperti ini, maka akan menghasilkan 3. Kemudian A pangkat 4, ini kalau dikali maka pangkatnya ditambah, 4 ditambah negatif 4 itu A pangkat 0. Dan min 1 tambah 2 hasilnya 1, maka yang tersisa adalah 3. 0 tadi menggunakan sifat yang nomor 7, kalau pangkat 0 berarti tinggal 1. Maka tersisa 3 kali B. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk bertanya, tinggalkan saja di kolom komentar atau di grup yang sudah kita bikin. Bapak ulangi lagi ya closingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.